Halo guys, balik lagi bersama saya Bagas di channel Kita Ceritain. Kali ini kita bakal bahas alur film Take Me Home yang misterius dan mampu menghadirkan horor dengan elemen tradisional Thailand. Daripada penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai dari scene yang memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun putra mereka bernama Tan. Ibu Tan selalu mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah impian mereka dan melambangkan kebahagiaan. Scene berpindah ke Tan yang berada di rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya 10 tahun lalu hingga mengakibatkan dirinya amnesia. Karena Tan yang sudah tumbuh dewasa, ia pun bekerja di rumah sakit tempat ia dirawat. Setiap hari Tan mencari tahu tentang asal-usul keluarganya melalui internet. Suatu ketika ia sedang mencari di internet, ia mendengar ada suara wanita yang terus memanggil namanya. Lalu tiba-tiba semua alat rumah sakit di ruangan tersebut menyala dan bahkan keluar secari kertas dari alat printer yang bertuliskan artikel tentang seorang arsitek yang bunuh diri akibat bangkrut dan meninggalkan seorang anak. Tan meyakini bahwa ia adalah anak arsitek tersebut. Keesokan harinya ia pamit dengan seorang dokter dan mencari tahu alamat dari arsitek tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut dan dipeluk oleh seorang perempuan bernama Wow yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah itu. Wow membawa Tan ke dalam dan bertemu dengan sebuah keluarga kecil. Ada seorang perempuan bernama Tup Tim yang ternyata adalah saudara kembarnya. Tup Tim memiliki suami bernama Chewin dan 2 orang anak. Di sana, Tan bertanya mengapa di artikel tersebut menyebutkan bahwa dirinya adalah anak tunggal. Chewin menjawab bahwa ayah mereka adalah seorang diplomat dan membawa Tup Tim ikut pergi bersamanya. Tup Tim kembali ke rumah itu setelah menyelesaikan studinya. Tup Tim tidak pernah menceritakan bahwa ia memiliki saudara kembar. Tan pun juga menanyakan pada Wow tentang apa yang ingin diketahui. Wow membenarkan bahwa mereka adalah anak kembar. Tan juga menanyakan mengapa ayahnya bunuh diri. Wow mengatakan karena bangkrut. Wow juga mengatakan bahwa Tan hilang karena kabur dari rumah, lalu Chewin membeli rumah ini dan jatuh cinta pada Tup Tim. Ketika Tan menanyakan di mana dia ketika Tup Tim di luar negeri, tiba-tiba vas bunga di belakang mereka jatuh dan pecah. Ketika malam tiba, Tan melihat anak Tup Tim yang bernama Jun dan Jan bersembunyi di balik kain dalam kamarnya. Ia membuka kain itu dan memperkenalkan dirinya sebagai adik ibu mereka. Mereka mengatakan bahwa itu bukan ibu mereka dan mereka membencinya. Jun mengajak Tan bermain permainan cermin. Seketika wujud Jan menjadi sosok menyeramkan. Ketika semua berkumpul di meja makan, Tup Tim marah dan menggebrak meja karena anaknya tidak makan sayur yang ada di supnya. Setelahnya anaknya dibawa ke kamar oleh Wow. Dalam dekapan Wow, Jun dan Jan terus mengatakan ada yang datang dan mereka harus melarikan diri. Beralih ke scene selanjutnya yang memperlihatkan Tan menatap sebuah jendela besar karena mendengar suara wanita yang menangis. Wow tiba-tiba datang dan memperingatkan Tan untuk berdoa sebelum tidur dan jangan berkeliaran lewat tengah malam karena Tup Tim tidak menyukainya. Lalu Jun datang karena ia tidur sambil berjalan. Tan mengantarkan Jun kembali ke kamar dan menemaninya karena Wow mengatakan bahwa Jun takut dengan hantu. Tanpa sengaja, Tan tertidur di samping Jun lalu bermimpi tentang kehidupan masa lalunya dan mengatakan rumah itu terkutuk. Tan terbangun karena Jan membangunkannya. Tan melihat Jan sedang bermain dengan hantu di depan cermin. Jun terlihat bersembunyi di balik selimut karena ketakutan. Tan menghampiri Jun dan menyadarkannya. Jun langsung ketakutan dan bersembunyi di balik selimut bersama Jan. Tan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ, lalu muncul bentuk muka di kain putih di belakang Tan. Jun dan Jan saling menuduh mereka hantu dan seketika lari keluar kamar karena ketakutan dan mengatakan bahwa ada yang datang. Tan langsung keluar kamar untuk mencari Jun dan Jan. Lalu tanpa sengaja Tan melihat Wow yang sedang membawa minuman dan diberi sesuatu oleh Chewin.
Minuman itu dibawa masuk Chewin ke dalam kamar sembari menemui Tuptim. Dan dengan aneh Tuptim mengatakan namanya adalah Chomnapa. Ternyata Chewin meminta untuk bercerai lalu diperlihatkan muka sebelah kiri Tuptim yang bergambar wajah. Kembali ke Tan yang sedang mencari Jun dan Jan, ia membuka sebuah almari yang ada Wow, namun ia langsung berlari dan berpindah ke ruang lain. Tiba-tiba muncul Chewin yang menembaki Tan dengan brutal. Tan langsung ke kamar mandi dan mengatakan pada Chewin bahwa itu dirinya. Chewin mengatakan untuk tetap ada di dalam kamar mandi itu dan seharusnya Tan tidak tinggal di situ. Setelahnya tiba-tiba muncul Wow dari suatu ruangan dan berusaha kabur, namun setelah sampai di luar rumah, ia berhasil ditembak oleh Chewin dan disaksikan oleh Tan. Setelah masuk rumah, Tan menemukan Jun dan Jan sudah terkapar. Ketika berlari ke lantai 2, ia melihat Chewin yang bunuh diri dengan menembaki dirinya sendiri. Dan ketika ia kembali ke lantai 1, ia melihat sosok perempuan yang berwajah busuk yang membenturkan dirinya ke jendela. Tiba-tiba Jan melihat sebuah keluarga yang seperti foto bersama namun sudah dalam keadaan meninggal. Ketika Tan berlari keluar rumah dan berusaha menelpon, yang didengarnya hanya suara mendenging. Ia berlari keluar gerbang, namun ketika keluar dari gerbang yang dia lihat semua berputar dan tubuhnya berada di dalam sisi dalam pagar kembali. Dan disambut lagi oleh Wow yang menyuruhnya untuk naik buggy car dan membawanya masuk ke pekarangan rumah. Ketika di tengah jalan ia lompat dan kembali ke gerbang, namun hal yang sama terulang kembali. Hal itu terus berulang sampai ia melihat sosok perempuan gantung diri di pohon beringin. Ketika ia mencoba masuk lagi ke rumah, yang dia lihat adalah hal yang sama ketika ia pertama kali ke rumah tersebut. Namun yang berbeda adalah ketika ia melihat tanggal yang menunjukkan 13 Oktober 2016 tiba-tiba berubah menjadi 6 Juni 2015. Dan rumah itu menjadi keadaan aslinya yang dimana seperti rumah kosong, berantakan dan kotor. Kemudian ia menatap jendela yang sama ketika ia diperingatkan oleh Wow untuk tidak berkeliaran di tengah malam. Dan tanpa terduga ia kembali diingatkan oleh Wow. Namun perbedaan ada ketika Wow berbalik badan dan di punggungnya terdapat bekas luka tembakan. Ia juga baru menyadari bahwa perempuan yang membenturkan dirinya ke jendela adalah sosok wanita yang gantung diri dan mayatnya tergantung sampai menabrak jendela. Tan berlari ketakutan dan melihat Jun dan Jan yang mengatakan bahwa sekarang Tan percaya bahwa rumah itu berhantu. Lalu terdengar suara yang mengatakan makan malam sudah siap dan tiba-tiba semua kursi yang berjatuhan di sekitar meja berdiri dan tertata kembali. Tan mendengar semua percakapan di meja makan saat itu, namun dalam keadaan meja makan yang sudah berdebu dan kotor. Lalu tiba-tiba semua piring terlempar dan pecah, salah satu lukisan pun lepas dan memperlihatkan sebuah pintu kecil. Tan berusaha meraih pintu tersebut dan ketika berhasil masuk ia melihat sebuah piano dengan jendela di depannya. Tan masuk lebih jauh dan melihat seperti sebuah kamar dan sekilas mengingat masa lalunya. Ia menemukan sebuah album foto dan kaset. Ketika memutar kaset tersebut di sebuah televisi, Tan melihat video yang menggambarkan seorang ibu mengabadikan keindahan rumah dan keluarganya juga penari, namun anak dan suaminya sudah dalam keadaan meninggal. Ketika Tuptim muncul di video tersebut, Tan merasakan ada penari di belakangnya, namun ketika melihat ke belakang ia tidak melihat apapun. Ia langsung membawa album foto dan kaset itu keluar dari kamar loteng tersebut. Ketika ia melihat foto-foto yang ada, ia mengingat masa lalunya yang ternyata memang benar ia memiliki saudara kembar, namun sayangnya saudaranya memiliki kecacatan dan membuat dirinya memakai sebuah alat besar di mukanya. Tan sering mengambil foto saudaranya ketika mereka tumbuh besar. Belum selesai melihat foto-foto di album tersebut, ia melihat ilusi Wow yang membawa sosok biksu masuk ke kamar Tuptim. Ia melihat biksu tersebut menempelkan sebuah kain yang bertuliskan sesuatu ke muka Tuptim dan Tuptim mulai meronta.
Selanjutnya, Tan melihat Tuptim yang diikat di kursi dan dibacakan mantra oleh biksu sembari ditemani Wow dan Chewin. Tuptim memberontak dan ketika kain yang ditutupkan di wajahnya terbuka, terlihat wajah yang berbeda dari Tuptim dan mengikuti mantra yang diucapkan biksu. Hal itu membuat biksu tersebut muntah dan terkapar. Lalu Tuptim dapat membebaskan dirinya dari tali yang mengikatnya. Lalu Tuptim melempar obor kecil di meja dan dilempar ke biksu tersebut sampai terbakar. Kembali ke scene di mana rumah tersebut kosong, Tan melihat ayahnya yang sedang duduk dan mengingat kembali hari di mana ayahnya bunuh diri dengan menembak kepalanya tepat di depan Tan. Lalu berbagai scene diperlihatkan untuk memperlihatkan sudut pandang di mana Chewin yang kehilangan anaknya karena Tuptim dan Chewin yang mencari anak keduanya. Ia melihat Tuptim membawa anaknya dan akhirnya menembaknya, namun ternyata yang ditembak adalah Wow. Kemudian diperlihatkan Tuptim yang berubah menjadi sosok perempuan dan kembali menjadi Tuptim secara terus-menerus sambil mengatakan Tan tidak menepati janjinya untuk selalu bersama. Dan akhirnya Tuptim gantung diri. Scene beralih ke Tan yang kembali mencoba untuk kabur dari rumah itu. Kali ini berhasil namun tak jauh. Dia tertabrak mobil dan diperlihatkan saat Tan pertama kali kabur dan masuk rumah sakit 10 tahun lalu. Ketika Tan sadar, ia sudah ada di dalam pagar rumah lagi. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan mendengar suara piano. Ia mengikuti suara tersebut yang berada di balik tembok. Ketika ia berhasil menghancurkan mobil tersebut, ia melihat sosok Tuptim. Namun sosok tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang berbeda. Tuptim mengingat semua kejadian di masa lalu dan menyerahkan tubuhnya untuk ditukar dengan dikembalikannya Tuptim. Film ini berakhir dengan Tan yang mengatakan rumah itu adalah rumah yang penuh kematian namun juga kasih sayang. Tan telah menemukan jalan pulang. Itu tadi akhir dari film Take Me Home, film horor yang memberikan gaya baru pada film horor, cukup memacu jantung dan membuat bulu kuduk berdiri ya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kelanjutan kehidupan Tan? Dan apa pendapat kalian tentang film yang satu ini? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita agar kamu gak ketinggalan dengan film seru lainnya.